Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Lalan Hasanah sebagai moderator, Syifa sebagai presentator pertama, Alma sebagai presentator kedua, Agni sebagai presentator ketiga, dan Mista sebagai editor pada presentasi ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan resume percobaan 1-3 pada praktikum kimia farmasi 2. Penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Syifa. Kepada Syifa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan pada percobaan 1, yaitu titrasi bebas air. Teori singkat titrasi bebas air akan dibacakan oleh Mista. Ya, izin masuk. Teori singkat titrasi bebas air yaitu adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air. Dengan pelarut organik tertentu, kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar. Pelarut yang bisa digunakan berupa senyawa organik yang bersifat asam atau basa lemah, di mana warna molekulnya berbeda dengan warna bentuk ionnya. Senyawa yang dapat dititrasi dengan metode ini contohnya paverin HCl. Selanjutnya dijelaskan oleh Syifa. Alat dan bahan yang digunakan pada titrasi bebas air yaitu untuk bahannya ada papaverin HCl, halium hidrogen petalat atau KHP, asam asetat glasial, larutan HClO4 0,1N, asam asetat anhidrida, raksa 2 asetat 6%, dan indikator kristal violet. Dan untuk alatnya yaitu buret 25 ml, labu Erlenmeyer, gelas ukur 25 ml, beker gelas 250 ml, statif, klem penjepit, kaca aloji, pipet tetes, spatula logam, kertas pekamen, dan pipet volume 2 mili, 5 mili, dan 10 mili. Yang ketiga yaitu prosedur percobaan. Prosedur percobaan pada TBA ini bagi 3. Yang pertama yaitu pembakuan HClO4 0,1N dengan larutan baku kalium hidrogen petalat 0,1N. Yang kedua yaitu validasi metode analisis papaverin hidroklorida. Dan yang ketiga yaitu penetapan kemurnian papaverin hidroklorida. Yang pertama, untuk pembakuan HClO4 0,1N, yang pertama dilakukan yaitu timbang seksama 200 mg kalium hidrogen petalat atau KHP, larutkan dalam 15 ml asam asetat glasial, tambahkan 5 tetes asetat anhidrida, lalu tambahkan 2 tetes indikator kristal violet, titrasi dengan larutan HClO4 hingga terjadi perubahan warna ungu ke biru dan hijau. Lalu hitunglah normalitas HClO4 yang sebenarnya. Yang kedua yaitu validasi metode analisis papaverin hidroklorida. Yang pertama, timbang seksama baku pembanding sebanyak 175 mg, 250 mg, dan 325 mg masing-masing sebanyak 3 kali. Setiap pembanding hasil penimbangan dilarutkan dalam 10 ml asam asetat glasial. Tambahkan 2 tetes indikator kristal violet, titrasi dengan larutan HClO4 0,1N hingga terjadi perubahan warna dari ungu ke biru hijau. Lalu hitunglah berat Mg, akurasi persen R, dan presisi persen RSD. Yang ketiga yaitu penetapan kemurnian papaverin hidroklorida, yaitu timbang seksama bahan baku pembanding sebanyak 245 mg, 355 mg, 375 mg, sebanyak 3 kali. Setiap pembanding hasil penimbangan dilarutkan dalam 40 ml asam asetat glasial. Tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan 5 ml raksa 2 asetat P. Tambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Lalu titrasi dengan larutan HClO4 0,1N hingga terjadi perubahan warna dari ungu ke biru hijau.
Lalu hitunglah berat Mg, akurasi persen R, dan presisi persen RSD. Hasil percobaan. Hasil percobaan yang didapatkan oleh kelompok kami yaitu untuk hasil pembakuan HCl4 didapatkan rata-rata normalitas 0,0967 N. Hasil validasi metode analisis untuk persen rata-rata yaitu 100,01%, standar deviasi yaitu 1,39%, dan persen RSD adalah 1,39%. Dan hasil penetapan kemurnian yaitu persen kemurnian rata-rata adalah 103,50%. Yang selanjutnya, bab kesimpulan akan dilanjut oleh moderator. Selanjutnya kesimpulan. Rata-rata normalitas HClO4 hasil pembakuan adalah 0,0967 N. Metode analisis papaverin HCl dinyatakan valid karena nilai persen R berada pada rentang 98,0% sampai 102,0%, yaitu 100,01%. Zat aktif sampel papaverin HCl tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,5% sampai 100,5%. C2OH21NO4. HCl dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan, yaitu sebesar 103,50%. Terima kasih Syifa atas penjelasannya. Untuk penjelasan kedua akan disampaikan oleh Alma. Kepada Alma saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin masuk, saya di sini akan menjelaskan dari percobaan kedua, yaitu titrasi asam basa secara potensiometri. Untuk prinsip akan dijelaskan oleh Gista. Kepada Gista dipersilakan. Ya, sebelumnya izin masuk. Potensiometri merupakan teknik analisis yang didasari pada pengukuran potensial suatu sensor atau elektroda. Potensial sel diukur pada keadaan tidak ada arus yang melalui sel. Untuk mengukur potensial pada elektroda, indikator digunakan elektroda standar sebagai pembanding yang mempunyai harga potensial tetap selama pengukuran. Proses titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Dengan demikian, kurva titrasi yang diperoleh dengan menggambarkan potensial terhadap volume titran yang ditambahkan dapat diperkirakan titik akhirnya. Metode potensiometri ini bermanfaat bila tidak ada indikator yang cocok untuk menentukan titik akhir titrasi, misalnya dalam barutan keruh atau bila daerah kesetaraan sangat pendek dan tidak cocok untuk penetapan titik akhir titrasi dengan indikator. Potensiometri ini merupakan teknik analisis yang didasari pada pengukuran potensial suatu sensor atau elektroda. Untuk mengukur potensial pada elektroda indikator, digunakan elektroda standar sebagai pembanding yang mempunyai harga potensial tetap selama pengukuran. Proses titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Alma kembali. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu ada alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama ada alat potensiometri, elektroda pengukur atau indikator platina, elektroda pembanding kolomel, pH meter, magnetic stirrer, pengaduk, buret, alat-alat gelas. Kemudian ada bahan. Untuk bahan yang pertama itu ada larutan NaOH 0,1 N, asam oksalat 0,1 N, indikator fenolftalein, asam sitrat monohidrat, dan aquades. Yang selanjutnya, prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama itu ada pembakuan larutan NaOH 0,1 N. Yang kedua, penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat atau MR sama dengan 210,14, PE sama dengan 1/3. Ini dari FI edisi 5 halaman 164 secara titrasi konvensional. Kemudian yang ketiga itu ada penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Untuk prosedur percobaan yang pertama ada pembakuan larutan NaOH 0,1 N. Caranya itu yang pertama pipet
10,0 mili larutan baku asam oksalat dihidrat 0,1 N, masukkan dalam labu Erlenmeyer dan tambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein, titrasi dengan larutan NaOH 0,1 hingga warnanya berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda. Kemudian hitung normalitas NaOH sebenarnya dengan rumus NaOH sama dengan N asam oksalat kali P asam oksalat per Pi NaOH. Kemudian prosedur yang kedua ada penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Caranya, timbang seksama 85,0 mg sampel, larutkan dalam 10 ml aquades, bebas CO2, kemudian tambahkan 3-4 tetes indikator phenolphthalein, titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Kemudian hitung persen kemurnian asam sitrat. 1 mili natrium hidroksida 0,1 N setara dengan 6,404 mg C6H8O7. Untuk persyaratannya itu asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5%. C6H8O7 dihitung terhadap zat yang dikeringkan. Yang ketiga, penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Timbang seksama 85,0 mg sampel, larutkan dalam 50 ml aquades bebas CO2, titrasi dengan 1 ml larutan NaOH 0,1 N, kemudian diukur perubahan pH dan dicatat. Tambahkan NaOH 0,1 N hingga terjadi lonjakan pH. Untuk hasil percobaannya, hasil percobaan yang pertama yaitu ada hasil pembakuan NaOH rata-rata normalitas sama dengan 0,103 N. Yang kedua, hasil penetapan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional, persen kemurnian rata-rata sama dengan 88,97%. Hasil percobaan yang ketiga yaitu hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi potensiometri untuk nilai titik ekivalensinya sama dengan 10,56 mili. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Lala. Kepada Lala dipersilahkan. Berikutnya ada kesimpulan. Rata-rata normalitas NaOH hasil pembakuan adalah 0,103 N. Hasil persen kemurnian rata-rata adalah 88,97%. Hasil perhitungan nilai titik ekivalensi adalah 10,56 ml. Terima kasih kepada Alma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agni. Kepada Agni saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi redoks secara potensiometri. Untuk teori singkat akan dibacakan oleh Gista. Ia izin masuk. Untuk teori singkat titrasi redoks potensiometri ini merupakan jenis titrasi yang paling banyak jenisnya. Terbaginya titrasi ini dikarenakan tidak ada satu senyawa atau titran yang dapat bereaksi dengan semua senyawa oksidator dan reduktor, sehingga diperlukan berbagai senyawa titran. Karena prinsipnya adalah reaksi redoks, sehingga pastinya akan melibatkan senyawa reduktor dan oksidator. Karena titrasi redoks melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi antara titran dan analit, jadi kalau titrannya oksidator, maka sampelnya adalah reduktor. Dan kalau titrannya reduktor, maka sampelnya oksidator. Selanjutnya, untuk prinsip titrasi redoks potensiometri, yaitu yang pertama ada penetapan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua ada penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Agni.
Baik, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada alat. Yang pertama alatnya itu ada alat potensiometri, elektroda pengukur, elektroda pembanding kolomel, pH meter, magnetic stirrer, pengaduk, buret, dan alat-alat gelas. Kemudian bahan-bahannya yaitu larutan I2 0,1 N, NaOH 4N, HCl 4N, H2SO 42N, indikator kanji, vitamin C, Aquades, NaHCO3, dan AS2O3. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama ada pembakuan larutan I2, yang kedua ada penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional, yang ketiga ada penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometrik. Yang pertama pembakuan larutan I2. Pembakuan larutan I2 prosedurnya yaitu timbang seksama 60,0 mg AS2O3, larutkan dalam NaOH 4N tetes demi tetes hingga larut kurang lebih 3 mili, bila perlu dengan pemanasan. Dinginkan dan tambahkan 25 mili air bebas CO2, netralkan dengan HCl 4N, tambahkan 2 gram NaHCO3, tambahkan 5 mili indikator kanji, titrasi dengan larutan iodium 0,1 N hingga terbentuk warna biru. Selanjutnya, penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional. Prosedurnya yaitu timbang seksama 115 mg sampel, larutkan dengan 50 mili air bebas CO2 dan 7 mili asam sulfat 2N, tambahkan 3 mili indikator kanji, titrasi dengan larutan iodium 0,1 N hingga terbentuk warna biru. Hitung persen kemurnian vitamin C. Yang selanjutnya ada penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri. Untuk prosedurnya yaitu timbang seksama 115 mg sampel, larutkan dengan 50 mili air bebas CO2 dan 7 mili asam sulfat 2N. Titrasi dengan 0,2 mili larutan iodium 0,1 N, kemudian diukur potensio sel E-nya dan dicatat. Titrasi dilanjutkan hingga diketahui lonjakan potensial sel E. Kemudian ada hasil percobaannya. Di sini untuk pembakuan larutan I2, rata-rata hasil pembakuan I2-nya yaitu 0,1877 N. Kemudian untuk penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional, didapat rata-rata 106,7991%. Kemudian untuk penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri, didapat persen kemurniannya yaitu 100,6649%. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Lala. Kesimpulan yang didapat adalah hasil dari pembakuan 60 mg AS2O3 yaitu terjadi perubahan warna yang tadinya tidak berwarna menjadi warna biru. Dan rata-rata normalitas yang didapatkan yaitu 0,1877 N. Kemudian dalam kemurnian secara konvensional didapatkan persen kemurnian rata-rata yaitu 106,7991% dan dapat disimpulkan tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% sampai 100,5%. Untuk hasil analisis dan persen kemurnian yaitu 100,6649%. Zat aktif tersebut tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% sampai 100,5%. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait resum percobaan 1-3 pada praktikum kimia farmasi 2. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.